Halo sahabatku. Selamat datang kembali di Cerita Momo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Siapkan hati kalian, karena hari ini Momo akan membawakan sebuah kisah yang benar-benar akan menguras emosi, bikin dada sesak, tapi juga penuh dengan pembalasan yang sangat memuaskan. Kisah kita kali ini adalah tentang Cynthia, seorang istri yang harus menelan pil pahit paling menyakitkan. Bayangkan saja, di tengah rapat bisnis yang sangat penting, di depan semua kolega, ibu mertuanya sendiri, Bu Ratih, tega menyiramkan kopi panas ke kepalanya. Bukan hanya itu, dia diusir sambil diteriaki, "Kau tahu berapa banyak uang yang hilang karena kebodohanmu? 200 miliar raib begitu saja. Pergilah dari hadapanku. Jangan pernah kembali." Cynthia pergi menahan sakit dan malu yang luar biasa. Tapi Bu Ratih tidak tahu satu hal. Keesokan harinya, dialah yang akan panik mencari Cynthia, karena kesepakatan 200 miliar itu sebenarnya adalah kunci dari rahasia terbesar Cynthia. Penasaran? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya lebih dalam, Momo mau minta dukungannya dulu dong. Bagi yang belum, yuk, bantu channel Cerita Momo dengan cara menekan tombol like untuk cerita ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian jadi orang pertama yang tahu kelanjutan ceritanya. Seperti biasa, absen dulu yuk. Momo pengen banget sapa kalian satu-satu. Silakan komen di bawah dengan nama, asal kota, dan jangan lupa ketik, hadir, ya. Sudah? Kalau sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Suasana di ruang rapat utama perusahaan Gemilang Jaya terasa begitu dingin, jauh lebih dingin dari suhu pendingin ruangan yang diatur di angka 18 derajat. Semua mata tertuju pada satu sosok wanita yang berdiri tegak di depan layar proyektor besar. Dia adalah Cynthia, arsitek brilian yang sayangnya juga menyandang status sebagai menantu dari pemilik perusahaan, Bu Ratih. Di meja utama, Bu Ratih duduk seperti seorang ratu di singgasananya, tatapannya tajam dan penuh perhitungan, seolah setiap kata yang keluar dari mulut Cynthia adalah duri yang menusuk telinganya. Di sebelahnya, duduk Dira, adik ipar Cynthia, yang sibuk memoles kukunya sambil sesekali melirik sinis ke arah Cynthia. Dan di ujung meja, Rangga, suami Cynthia, hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk membaca dokumen yang bahkan tidak ia mengerti. Jadi, berdasarkan analisis risiko yang telah tim saya lakukan, suara Cynthia terdengar tenang namun tegas, memenuhi ruangan yang hening itu. Investasi 200 miliar ini memang terlihat menggiurkan di atas kertas. Tapi ada satu. Langsung ke intinya saja, Cynthia. Suara Bu Ratih memotong, terdengar tidak sabar. Saya tidak punya waktu untuk analisis bertele-tele kamu itu. Para investor dari T Group sudah menunggu di lobi. Mereka memberi kita waktu 10 menit untuk menandatangani kesepakatan ini, atau mereka batal. Apa kamu paham? Cynthia menarik napas sejenak, mencoba menjaga ketenangannya. Saya paham, Bu. Tapi justru karena waktu yang sempit inilah saya harus bicara. Ada satu klausul tersembunyi di halaman 20, klausul 11B. Cynthia segera mengganti slide presentasinya, menunjukkan barisan kalimat legal yang rumit. Klausul ini menyatakan bahwa dengan menerima dana 200 miliar, kita bukan hanya memberikan mereka sebagian saham, tapi kita juga menyerahkan hak paten atas desain arsitektur modular ramah lingkungan yang sedang saya kembangkan. Ini adalah teknologi inti kita. Dira tertawa kecil, suara kikikannya terdengar jelas. Ya ampun, Mbak Cynthia. Itu kan cuma desain di atas kertas. Memangnya laku dijual? Ini uang 200 miliar sungguhan di depan mata. Ibu benar, Mbak Cynthia ini terlalu banyak teori, tidak mengerti bisnis. Rangga mengangkat kepalanya sedikit, menatap ibunya dengan ragu. Ibu, tapi jika yang dikatakan Cynthia benar? Diam kamu, Rangga, bentak Bu Ratih. Kamu mau membela istri pembangkang ini? Istri yang lebih mementingkan egonya daripada menyelamatkan perusahaan keluarga? Kamu mau kita semua bangkrut? Mata Bu Ratih kembali menyorot tajam ke arah Cynthia. Dengar, Cynthia. Proyek ini sangat vital. Kalau kamu gagal mendapatkan 200 miliar ini hari ini, perusahaan akan goyah. Kamu pikir gampang mencari dana sebesar itu? Saya tidak menggagalkannya, Bu.
Cynthia balas membantah, suaranya kini mulai bergetar menahan emosi. Saya justru mencoba menyelamatkan perusahaan. Teknologi itu bernilai triliunan di masa depan. Jika kita serahkan sekarang hanya demi 200 miliar, kita sama saja bunuh diri perlahan. Saya mohon, jangan tanda tangani kontrak ini. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Bu Ratih berdiri dari kursinya, tangannya menggebrak meja dengan keras. Seluruh ruangan terlonjak kaget. Kamu menyuruh saya membiarkan 200 miliar pergi begitu saja? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu itu cuma menantu di sini. Tugasmu itu melayani Rangga, bukan sok pintar mengatur perusahaan. Tepat pada saat genting itu, pintu ruang rapat terbuka. Seorang sekretaris masuk dengan wajah pucat. Maaf, Bu Ratih. Waktu 10 menitnya sudah habis. Pihak T Group, mereka bilang mereka menarik tawaran 200 miliar itu. Kesepakatan batal. Keheningan total melanda ruangan itu. Semua orang menahan napas. Dira menutup mulutnya, pura-pura terkejut. Rangga memejamkan matanya, tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah Bu Ratih perlahan memerah, dari leher hingga ke telinganya. Matanya membelalak menatap Cynthia, dipenuhi kebencian murni. Kamu. Desis Bu Ratih, suaranya rendah dan mengancam. Kamu wanita sialan. Di depan Bu Ratih, di atas meja, tergeletak secangkir kopi hitam panas yang baru saja diantarkan sekretaris. Kopi itu masih mengepulkan uap tipis. Ibu, jangan, teriak Rangga, berusaha berdiri dari kursinya. Tapi semuanya terlambat. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, Bu Ratih menyambar cangkir porselen itu. Tanpa ragu sedikitpun, ia melangkah maju dan menyiramkan seluruh isi kopi panas itu tepat ke kepala Cynthia. Cairan hitam pekat itu mengguyur rambut Cynthia, mengalir ke wajahnya, lehernya, dan merembes masuk ke dalam blazer kerjanya yang berwarna krem. Rasa panas dan perih yang menyengat langsung membakar kulit kepalanya. Cynthia hanya bisa memejamkan mata erat-erat, menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak menjerit, hanya desisan pelan tertahan di bibirnya. Kau tahu berapa banyak uang yang hilang karena kebodohanmu? 200 miliar raib begitu saja. Bu Ratih berteriak histeris, suaranya menggema memekakkan telinga. Para direksi lain hanya menunduk ngeri, tidak ada satupun yang berani bergerak. Pergilah dari hadapanku. Pergi. Jangan pernah kembali. Bu Ratih melempar cangkir kosong itu ke lantai, pecah berkeping-keping. Cynthia membuka matanya perlahan. Wajahnya sebagian memerah karena panas, rambutnya basah kuyup oleh ampas kopi. Dia menatap Bu Ratih dengan pandangan yang sulit diartikan. Kemudian, pandangannya beralih ke Rangga, suaminya, yang hanya berdiri mematung di kursinya, pucat pasi, tidak mampu melakukan apa-apa untuk membelanya. Dengan gerakan yang sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, Cynthia mengambil tas tangannya di atas meja. Dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Dia hanya mengangguk sekali. Lalu, sambil menahan sakit di kepala dan luka yang jauh lebih dalam di hatinya, Cynthia berbalik badan. Dengan punggung yang tetap tegak, dia berjalan keluar dari ruang rapat itu, meninggalkan keheningan yang mencekam, suara tangis histeris Bu Ratih yang mulai meracau, dan tatapan puas dari Dira. Saat pintu lift tertutup di depannya, Cynthia menatap pantulan dirinya di cermin lift. Penampilannya kacau. Tapi matanya berkilat dingin. Bu Ratih mengira telah menghancurkannya. Dia tidak tahu, dia baru saja melepaskan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar 200 miliar. Pintu apartemen mewah di pusat kota itu tertutup rapat, meredam segala kekacauan yang terjadi di luar. Ini bukan apartemen Cynthia dan Rangga. Ini adalah Save House, milik Wina, sahabat kental Cynthia sejak kuliah, yang kini sukses menjadi analis keuangan senior di sebuah firma investasi ternama. Wina adalah satu-satunya orang yang tahu siapa Cynthia sebenarnya di luar statusnya sebagai menantu Bu Ratih. Cynthia duduk di sofa bludru berwarna zamrud, matanya menatap kosong ke arah jendela besar yang menyajikan pemandangan kota. Blazer kremnya yang kotor dan bau kopi tergeletak di lantai. Ia baru saja selesai membersihkan sisa-sisa kopi di rambutnya, dan kini kompres dingin menempel di sisi kepalanya yang memerah, tempat cairan panas itu mendarat.
Rasa perih fisiknya tidak seberapa dibanding perih di hatinya. Setidaknya ini bukan luka bakar tingkat 3. Wina berkata pelan, sambil meletakkan secangkir teh herbal hangat di depan Cynthia. Aku sudah bilang, Bu Ratih itu ular berbisa. Kamu terlalu lama bermain di kandangnya, Sin. Cynthia tersenyum getir. Aku hanya ingin memberi Rangga kesempatan untuk berdiri sendiri. Aku pikir aku bisa mengubah mereka dari dalam. Ternyata aku salah. Mengubah? Wina mendengus. Orang seperti Bu Ratih dan Dira tidak berubah. Mereka hanya semakin serakah. Wina meraih tabletnya. Dan sekarang, mereka sudah memulai pertunjukan. Wina menggeser layar tablet itu ke depan Cynthia. Berita utama di semua portal bisnis nasional meledak serempak. Gemilang Jaya gagal raih dana segar, kehilangan potensi investasi 200 miliar. Di bawahnya, sebuah artikel lain, insider menyebut adanya oknum internal yang tidak kompeten dalam negosiasi. Cynthia membaca kutipan pernyataan resmi dari Bu Ratih. Kami di Gemilang Jaya sangat menyayangkan insiden ini. Ini murni kesalahan manajemen individu yang memaksakan agenda pribadi di atas kepentingan perusahaan. Kami sedang melakukan investigasi internal dan memastikan oknum tersebut akan bertanggung jawab penuh atas kerugian ini. Oknum internal, desis Cynthia, matanya menyala dingin. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menyebut namaku. Dia melemparku ke serigala tanpa ragu sedikitpun. Tentu saja, Wina menyahut. Lihat ini. Wina beralih ke layar data pasar saham. Mereka panik selling. Saham Gemilang Jaya sudah anjlok 15% sejak pembukaan pasar pagi ini. Ibumu, maaf, ibu mertuamu, baru saja menghancurkan nilai perusahaannya sendiri dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan dia menyalahkanmu. Ponsel Cynthia yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, Rangga, tertera di layar. Getaran itu terus berulang, menandakan panggilan masuk yang bertubi-tubi. Cynthia hanya menatap layar itu dengan nanar. Kamu tidak akan menjawabnya? Tanya Wina. Cynthia menggeleng pelan. Untuk apa, Win? Dia ada di sana. Dia melihat ibunya menyiramku. Dia melihatku dipermalukan. Dan apa yang dia lakukan? Dia diam. Diamnya dia adalah jawaban yang paling jelas. Cynthia menekan tombol reject pada panggilan itu. Tak lama kemudian, serangkaian pesan masuk. Satu pesan dari Rangga menarik perhatiannya. Cynthia, angkat teleponnya. Ibu marah besar. Beliau memintaku melakukan sesuatu yang gila. Tolong kita bicara. Cynthia tahu apa arti sesuatu yang gila, versi Bu Ratih. Di saat yang bersamaan, di kediaman mewah keluarga Gemilang Jaya, suasana jauh lebih panas dari kopi yang tadi pagi disiramkan. Bu Ratih mondar-mandir di ruang kerjanya seperti singa betina yang terluka. Dira, sang ipar, duduk santai sambil menikmati jus jeruk, seolah menikmati drama yang tersaji. Lihat ini, Rangga. Lihat. Bu Ratih melempar tabletnya ke sofa, tepat di depan Rangga yang sejak tadi hanya bisa diam membisu. Saham kita hancur. Investor menuntut penjelasan. 200 miliar itu melayang, dan sekarang reputasi kita ikut melayang. Ini semua karena istri pembangkangmu itu. Ibu, tenang dulu, Rangga mencoba menengahi, suaranya lemah. Mungkin yang dikatakan Cynthia ada benarnya. Klausul itu. Benar apa? Benar membuat kita bangkrut, bentak Bu Ratih. Yang ibu tahu, wanita itu sudah jadi beban. Sejak dia masuk ke keluarga ini, dia selalu sok pintar, selalu mengatur. Dan sekarang dia menghancurkan kita. Dira menambahkan minyak ke dalam api. Sudah Dira bilang dari awal, Bu, Mbak Cynthia itu punya agenda tersembunyi. Dia pasti sengaja menggagalkan proyek ini. Dia mau menghancurkan perusahaan ibu. Bu Ratih berhenti mondar-mandir. Matanya menatap Rangga dengan tajam. Rangga, dengarkan ibu baik-baik. Selama wanita itu masih berstatus istrimu, dia masih punya hak atas harta Gonogini jika terjadi sesuatu. Kita tidak bisa mengambil risiko dia menuntut bagian atas perusahaan yang sudah dia hancurkan ini. Rangga menelan ludah. Maksud ibu? Ibu mau kamu ceraikan dia.
kata Bu Ratih dengan suara datar yang mematikan. Hari ini juga. Segera siapkan suratnya. Ibu tidak mau aset keluarga ini terkontaminasi oleh pembawa sial itu. Rangga terhuyung mundur seolah ditampar. Ibu, apa yang ibu katakan? Menceraikan Cynthia? Dia istriku. Istrimu yang sudah membuatmu kehilangan 200 miliar. Dira menyahut sinis. Masih cinta, Mas? Cinta tidak bisa membayar utang. Pilih, Rangga. Bu Ratih memberi ultimatum. Ibumu dan perusahaan ini, atau wanita tidak berguna itu. Kalau kamu masih membela dia, detik ini juga ibu coret namamu dari daftar ahli waris. Mengerti kamu? Rangga terduduk lemas. Di antara ketakutannya pada ibunya dan rasa bersalahnya pada Cynthia, dia lumpuh. Kembali di apartemen Wina, Cynthia selesai membaca pesan terakhir Rangga. Dia sudah bisa menebak ultimatum yang diterima suaminya. Mereka akan menceraikanku, ujar Cynthia, suaranya tenang secara menakutkan. Wina menatapnya prihatin. Sin, kamu yakin? Sangat yakin. Cynthia bangkit berdiri. Rasa sakit di kepalanya seolah hilang, digantikan oleh fokus yang tajam. Dia mengambil ponselnya, bukan untuk membalas pesan Rangga, tapi untuk menekan nomor lain di daftar kontaknya. Panggilan itu tersambung di dering kedua. Halo, Pak Dirman, sapa Cynthia. Terdengar suara berat dan tenang dari seberang. Selamat sore, Nyonya Cynthia. Saya sudah menunggu kabar Anda. Saya berasumsi, insiden di ruang rapat sudah terjadi sesuai prediksi kita. Benar, Pak Dirman, jawab Cynthia, berjalan ke arah jendela, menatap kota yang mulai temaram. Kopi panasnya, teriakan 200 miliarnya, pengusirannya. Semua sesuai skenario. Pak Dirman terdiam sejenak. Dan mereka sudah menunjuk Anda sebagai kambing hitam di media. Tepat sekali. Cynthia menyentuh bekas luka bakar di kepalanya. Mereka sudah melewati batas. Bu Ratih pikir dia baru saja membuang kerikil, padahal dia baru saja melempar bom ke fondasi rumahnya sendiri. Apa instruksi Anda, Nyonya? Cynthia menarik napas dalam G, aktifkan rencana B, Pak Dirman. Saatnya kita bekukan semuanya. Saya mau Dewan Direksi Gemilang Jaya mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup mereka besok pagi. Siap laksanakan, Nyonya. Cynthia menutup telepon. Wajahnya yang tadi pucat kini dihiasi seulas senyum tipis yang dingin. Permainan baru saja dimulai. Keesokan paginya, ruang Dewan Direksi Gemilang Jaya kembali terisi. Jika kemarin udaranya dingin oleh ketegangan, hari ini udaranya panas oleh kepanikan murni. Wajah Bu Ratih pucat pasi, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan dia tidak tidur semalaman. Di sisinya, Dira sibuk mengipasi wajahnya sendiri, sementara Rangga duduk seperti mayat hidup. Tatapannya kosong, dan di dalam tas kerjanya, tersimpan map berisi draft surat cerai yang belum berani ia berikan. Semua anggota dewan lainnya saling berbisik. Layar besar di depan mereka tidak lagi menampilkan proposal proyek, melainkan grafik berwarna merah darah yang menunjukkan pergerakan saham perusahaan. Anjlok. Terjun bebas. Pokoknya saya tidak mau tahu. Suara Bu Ratih terdengar parau namun tetap melengking, memecah keriuhan. Divisi keuangan, cari pinjaman baru. Hubungi Bank Abadi. Jual aset gudang kita yang disentul kalau perlu. Kita harus menutupi kerugian ini sebelum pasar menutup kita. Direktur Keuangan, seorang pria paruh baya berkeringat dingin, mencoba menyela. Tapi, Bu, aset disentul itu jaminan untuk utang kita yang lain. Jika kita jual paksa, kita akan gagal bayar. Saya tidak peduli, bentak Bu Ratih. Lakukan saja. Dan kamu, Rangga, kenapa kamu diam saja? Telepon pamanmu. Minta dia bantu. Rangga hanya menunduk, tidak sanggup menatap mata ibunya. Dia tahu paman-pamannya tidak akan membantu setelah apa yang terjadi kemarin. Tepat saat Bu Ratih hendak melanjutkan amarahnya, pintu ruang rapat yang berat itu tiba-tiba terbuka. Bukan didorong perlahan, tapi didorong lebar-lebar dengan sekali gerakan, membuat semua mata menoleh kaget. Dua sosok melangkah masuk. Yang pertama adalah Pak Dirman, pengacara senior yang dikenal reputasinya setajam silet.
Dia melangkah tenang, aura otoritas menguar dari setelan jas mahalnya. Di belakangnya, melangkah Wina, sahabat Cynthia. Wina tampil sama sekali berbeda dari Citra, sahabat yang mungkin dibayangkan orang. Hari ini, dia adalah eksekutor. Dengan kemeja sutra Na'vi yang kaku dan tablet di tangan, matanya dingin dan analitis, memindai setiap wajah di ruangan itu. Dira adalah yang pertama bereaksi. Siapa kalian? Beraninya masuk begitu saja. Rapat ini tertutup. Keamanan. Kami diundang. Suara Wina memotong, terdengar tajam dan jernih. Oleh kepentingan terbesar di ruangan ini. Mata Bu Ratih menyipit, mengenali satu wajah. Pak Dirman, desisnya. Kamu pengacaranya Cynthia, kan? Mau apa kamu kesini? Mau menuntut Gonogini atas nama wanita pembawa sial itu? Silakan. Ambil saja, dia tidak akan dapat apa-apa. Sekarang pergi dari ruanganku. Pak Dirman berhenti di tengah ruangan. Dia sama sekali tidak terintimidasi. Selamat pagi, Bu Ratih. Saya di sini bukan mewakili Nyonya Cynthia dalam urusan rumah tangganya. Pak Dirman menatap lurus ke mata Bu Ratih. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari pemegang saham pengendali baru perusahaan Gemilang Jaya. Keheningan total. Bahkan suara pendingin ruangan pun seolah berhenti. Lalu, kekacauan meledak. Apa maksudmu? Pengendali baru? Saham siapa yang dibeli? Tidak mungkin. Bu Ratih mencengkeram tepi meja, buku-buku jarinya memutih. Omong kosong apa ini? Saya masih memegang 40% saham. Keluarga saya pengendali di sini. Wina akhirnya melangkah maju, layar tabletnya menyala. Dulu, Bu Ratih. Itu dulu. Wina menampilkan serangkaian data yang rumit. Sejak kemarin, setelah insiden kegagalan 200 miliar yang Anda publikasikan sendiri, saham Gemilang Jaya anjlok 30%. Ini memicu margin call atas pinjaman jangka pendek sebesar 150 miliar yang Anda ambil minggu lalu, yang Anda jaminkan ke T-Group. Bu Ratih terbelalak. T-Group? Mereka kan yang batal? Mereka tidak batal, Bu Ratih. Wina tersenyum sinis, senyum yang membuat Dira bergidik. Mereka hanya beralih strategi. Sejak semalam, seorang investor baru telah membeli lunas seluruh utang 200 miliar yang gagal itu, ditambah pinjaman 150 miliar Anda. Dan pagi ini, tepatnya 10 menit yang lalu, klien kami mengeksekusi konversi utang-utang tersebut menjadi saham. Wina menggeser jarinya di layar, menampilkan diagram lingkaran yang baru. Efektif saat ini, klien kami secara sah menguasai 51% saham Gemilang Jaya. Anda bukan lagi pengendali. Rangga merasa mual. Dia menatap Wina, lalu Pak Dirman. Dia seperti melihat hantu. Dan sebagai langkah pertama, Pak Dirman melanjutkan, suaranya menggema seolah palu hakim baru saja diketuk. Klien kami, selaku pemegang saham mayoritas, memerintahkan pembekuan seluruh aset perusahaan. Penjualan aset disentul dibatalkan. Semua transaksi di atas 100 juta rupiah dihentikan. Dan rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan minggu depan untuk mengganti dewan direksi. Napas Bu Ratih tersengal-sengal. Dia ambruk kembali ke kursinya. Ini bencana. Ini akhir. Siapa? Bu Ratih berbisik, suaranya bergetar. Siapa? Dira menjerit, mengambil alih amarah ibunya. Siapa klien kalian? Siapa yang berani melakukan ini pada perusahaan kami? Ini pasti ilegal. Kami akan tuntut. Katakan siapa namanya. Pak Dirman berjalan perlahan mendekati meja utama. Dia menatap Bu Ratih yang gemetar, lalu beralih ke Rangga yang pucat pasi, dan terakhir ke Dira yang histeris. Dia berhenti tepat di depan Bu Ratih. Anda menuntut identitasnya? Tanya Pak Dirman dengan tenang. Iya. Siapa orang itu? Teriak Bu Ratih, memukul meja dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Pak Dirman tersenyum tipis. Senyuman yang akan menghantui mimpi buruk Bu Ratih selamanya. Pemegang saham utama baru kami, adalah seseorang yang baru saja Anda usir dari rapat kemarin. Ruangan itu seketika hening. Hening yang begitu pekat, begitu berat,
hingga suara detak jam dinding yang tergantung di ruangan itu terdengar seperti dentuman palu godam. Mata semua orang terpaku pada Pak Dirman, mencoba mencerna kalimat terakhirnya. Seseorang yang baru saja Anda usir. Dira yang pertama kali berhasil memecah keheningan. Suaranya bergetar, campuran antara bingung, sinis, dan rasa takut yang mulai menjalar. Apa maksudmu bicara omong kosong? Tidak ada yang diusir kemarin selain. Mata Dira tiba-tiba membelalak ngeri. Dia menoleh cepat ke arah ibunya, Bu Ratih, lalu ke kakaknya, Rangga. Rangga, yang sejak tadi duduk membatu, mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia tidak lagi menatap Pak Dirman, tapi menatap Wina, sahabat istrinya, yang berdiri diam dengan senyum tipis yang tak terbaca. Tidak, bisik Rangga. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wina, ini tidak mungkin. Wina akhirnya melangkah maju, senyum tipisnya berubah menjadi senyum penuh kemenangan. Kenapa tidak mungkin, Tuan Rangga? Suara Wina terdengar jernih dan tajam. Anda pikir kerugian 200 miliar itu adalah sebuah kebodohan? Oh, bukan. Itu adalah biaya. Bu Ratih, yang tadinya limbung, kembali menegakkan tubuhnya. Aura kemarahannya kembali. Biaya? Apa maksudmu biaya? Biaya akuisisi, jawab Pak Dirman, datar dan mematikan. Mari kita perjelas agar tidak ada salah paham di ruangan ini. Pak Dirman menatap lurus ke mata Bu Ratih, seolah menancapkan paku ke dalam jiwanya. Pemegang saham mayoritas baru, pemilik sah 51% saham perusahaan Gemilang Jaya, adalah Nyonya Cynthia Aditama, istri putra Anda. Bohong. Teriakan Dira menggema, histeris. Dia berdiri dari kursinya, menunjuk-nunjuk Pak Dirman dan Wina. Penipu. Kalian semua penipu. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Dia kan cuma arsitek sok sibuk. Ini pasti penggelapan uang. Ibu. Dia pasti mencuri uang kita selama ini. Para direksi lain mulai gaduh, saling berbisik, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bu Ratih tidak ikut berteriak. Wajahnya membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan lagi karena marah, tapi karena syok yang menghancurkan. Cynthia? Desisnya, nama itu terasa pahit di lidahnya. Cynthia? Dia tidak bisa memproses kenyataan. Wanita yang dia anggap benalu, yang dia hina di depan umum, yang baru kemarin dia siram dengan kopi panas, kini memegang nasib seluruh hidupnya. Mencuri? Wina tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Anda salah besar, Nona Dira. Nyonya Cynthia tidak perlu mencuri. Izinkan saya mencerahkan pikiran sempit Anda. Tablet di tangan Wina kembali menyala. Nyonya Cynthia adalah pendiri anonim, sekaligus lead investor di T Group selama 5 tahun terakhir. Ya, T Group yang sama yang kemarin Anda hina dan Anda usir dari lobi. Mata Rangga terbelalak. Apa? Dia teringat istrinya yang sering, rapat penting sampai malam, yang sering, konferensi video dengan investor luar negeri. Dia pikir itu semua hanya kesibukan arsitek biasa. Proposal 200 miliar itu, lanjut Wina, tatapannya kini beralih ke Bu Ratih, adalah tes terakhir dari Nyonya Cynthia untuk manajemen Anda. Dia sengaja memasukkan klausul, jebakan, soal hak paten teknologi itu. Jelas Wina. Dia ingin melihat, apakah Anda, Bu Ratih, sebagai pemimpin perusahaan, cukup kompeten untuk melihat risiko itu, atau Anda sudah terlalu buta dan serakah untuk mengabaikannya demi uang cepat. Wina tersenyum sinis. Dan Nyonya Cynthia sudah memberikan jawabannya. Dia sudah memperingatkan Anda, di depan semua orang di ruangan ini kemarin. Tapi Anda memilih apa? Anda memilih menghinanya, menyebutnya bodoh, dan menyiramnya dengan kopi panas. Pak Dirman mengambil alih, suaranya berat. Insiden kemarin adalah bukti final yang dibutuhkan Nyonya Cynthia. Bukti bahwa perusahaan ini, di bawah manajemen Anda, sedang menuju kehancuran total. Jadi, dia mengaktifkan rencana B yang sudah lama dia siapkan. Wina kembali menyambung. Saat Anda secara teknis menggagalkan kesepakatan itu, Nyonya Cynthia, melalui T Group,
langsung mengalihkan dana 200 miliar itu. Bukan untuk investasi, tapi untuk membeli lunas utang 150 miliar yang Anda jaminkan ke T Group minggu lalu, ditambah utang-utang lain yang jatuh tempo. 200 miliar yang hilang itu, Wina menekankan setiap katanya, sengaja dia korbankan. Itu adalah uangnya sendiri. Uang yang dia gunakan untuk memicu marine call dan mengeksekusi hak konversi utang-utang itu menjadi saham. Dia tidak kehilangan 200 miliar, Bu Ratih. Dia menggunakan 200 miliar itu untuk membeli perusahaan Anda yang bernilai triliunan dengan harga diskon. Jenius, bukan? Wina memiringkan kepalanya. Itu bukan kebodohan. Itu adalah cek mata. Tubuh Rangga sedingin es. Dia teringat semuanya. Istrinya yang selalu dia anggap terlalu serius. Istrinya yang selalu dia minta untuk mengalah saja demi ibunya. Istrinya yang kemarin dia biarkan pergi dengan luka bakar di kepala. Dia merogoh tas kerjanya, merasakan map tebal di dalamnya. Draft surat cerai yang diperintahkan ibunya. Dia bukan hanya telah menjadi suami yang lemah. Dia telah mengkhianati seorang ratu. Di seberang meja, Bu Ratih terengah-engah. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi kebiruan. Matanya memutar ke atas. Tidak, ini perusahaanku, ini semua milikku. Ibu. Dira menjerit panik sejadi-jadinya, melihat ibunya mencengkeram dada dan terkulai lemas di kursinya. Ibu. Kenapa, Bu? Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Kekacauan meledak. Para direksi berhamburan, ada yang panik menelepon, ada yang mencoba memberi pertolongan pertama. Di tengah kekacauan itu, Pak Dirman dan Wina tetap berdiri tenang. Tugas kami di sini sudah selesai, kata Pak Dirman, suaranya tetap datar. Dia berjalan santai ke meja utama, melewati Dira yang menangis histeris. Dia meletakkan sebuah map dokumen tebal di depan tempat duduk Bu Ratih yang kini kosong. Ini adalah surat panggilan resmi untuk rapat umum pemegang saham luar biasa minggu depan. Lalu, dia meletakkan satu surat lagi di atasnya. Dan ini, katanya, adalah surat penunjukan resmi dari konsorsium T Group yang mewakili 51% saham, yang meminta Nyonya Cynthia Aditama untuk menjabat sebagai direktur utama yang baru, efektif segera. Pak Dirman dan Wina berbalik, melangkah keluar dari ruang rapat yang kini riuh oleh tangisan Dira dan kepanikan para direksi. Rangga tidak bergerak satu inci pun. Dia tidak menolong ibunya. Dia tidak menenangkan adiknya. Dia hanya menatap nanar kedua tumpukan surat di atas meja itu. Surat penunjukan istrinya sebagai direktur utama, dan map berisi surat cerai di dalam tasnya. Dia baru saja menyadari, dia telah salah memilih. Sangat salah. Bu Ratih tidak pingsan lama. Kolaps yang dialaminya di ruang rapat lebih disebabkan oleh syok mental yang menghantam harga dirinya, bukan serangan jantung fatal. Setelah dilarikan ke ruang VIP rumah sakit terdekat, dan dipastikan hanya mengalami lonjakan tekanan darah akut, ia sudah kembali sadar sepenuhnya. Tapi kesadaran itu terasa lebih buruk daripada pingsan. Dira tidak berhenti menangis di sisinya, meratapi nasib mereka. Ibu, bagaimana ini? Bu, habis kita. Hancur. Wanita ular itu mengambil semuanya. Ini semua salah Mas Rangga yang lemah, membela istri sialan itu. Bu Ratih tidak menyahut. Matanya yang biasanya tajam dan angkuh, kini menatap kosong ke langit-langit kamar rumah sakit yang steril. Nama Cynthia berulang-ulang di kepalanya. Cynthia, T Group. Cynthia, 51%. Cynthia, direktur utama. Fakta itu seperti palu godam yang menghantamnya berkali-kali. Diam kamu, Dira? Sentak Bu Ratih tiba-tiba, suaranya serak tapi penuh kebencian. Menangis tidak akan mengembalikan apa-apa. Di mana Rangga? Panggil anak tidak berguna itu. Dira terkejut. Mas Rangga, dia bilang dia mau ke kantor. Bu. Mengurus. Mengurus apa? Kantor itu bukan milik kita lagi. Bu Ratih mencabut paksa selang infus di tangannya, membuat Dira menjerit ngeri. Bantu ibu ganti baju. Kita harus menemui wanita itu. Menemui Mbak Cynthia? Buat apa, Bu? Ibu mau menyerah? Menyerah? Bu Ratih tertawa dingin,
tawa yang terdengar menakutkan. Ibu akan memberinya pelajaran terakhir. Ibu akan membuatnya sadar siapa dirinya. Tapi kita tidak tahu dia di mana. Ibu tahu, desis Bu Ratih. Dia pasti ada di sarang sahabatnya, si Wina itu. Apartemen Wina kini berfungsi seperti markas komando. Cynthia dan Wina sedang duduk di ruang tengah, dikelilingi laptop dan dokumen-dokumen yang baru saja dikirim Pak Dirman. Mereka sedang memetakan lahan-lahan basah, perusahaan yang selama ini disembunyikan oleh Bu Ratih. Bel apartemen berbunyi. Wina melirik ke layar interkom. Wajah Bu Ratih yang pucat dan marah, serta Dira yang sembab, memenuhi layar. Sang ratu yang terguling datang berkunjung. Lapor Wina pada Cynthia, nadanya sinis. Mau kuusir. Cynthia menatap layar sejenak. Dia menutup laptopnya perlahan. Tidak, Win. Biarkan mereka masuk. Sudah saatnya. Wina menekan tombol, membuka kunci pintu utama di lobi. Beberapa menit kemudian, terdengar gedoran kasar di pintu apartemen. Wina membukanya. Bu Ratih berdiri di ambang pintu, terengah-engah setelah naik lift. Di belakangnya, Dira menatap Wina dengan tatapan membunuh. Mau apa Anda kesini? Tanya Wina, tubuhnya menghalangi jalan masuk. Minggir kamu. Dira mencoba mendorong Wina. Kami mau bicara dengan Cynthia. Wina tidak bergerak seinci pun. Sekarang dia nyonya direktur utama. Anda harus buat janji. Wina, biarkan mereka masuk. Suara Cynthia terdengar tenang dari dalam. Wina akhirnya mundur, memberikan jalan. Bu Ratih dan Dira melangkah masuk. Mata mereka langsung menyapu interior apartemen yang mewah dan modern itu, jauh lebih berkelas daripada rumah mereka yang besar tapi kuno. Cynthia berdiri di dekat jendela, menatap mereka. Dia tidak lagi memakai blazer yang kotor karena kopi. Dia mengenakan blus sutra berwarna biru tua, rambutnya diikat rapi. Penampilannya memancarkan aura kekuasaan yang dingin. Duduklah, kata Cynthia, nadanya datar, seolah berbicara pada bawahan. Dira hendak memprotes, tapi Bu Ratih, secara mengejutkan, berjalan dan duduk di sofa. Tapi dia tidak duduk tegak. Dia membungkuk. Dan sedetik kemudian, Bu Ratih melakukan hal yang tidak pernah Cynthia bayangkan seumur hidupnya. Dia menangis. Bukan tangisan marah. Tapi tangisan yang dibuat-buat, penuh drama dan air mata buaya. Cynthia, nak? Bu Ratih terisak. Suaranya dibuat serak dan memilukan. Ampuni ibu, nak. Dira pun ikut-ikutan. Iya, mbak, kasihan ibu. Tadi ibu hampir meninggal di rumah sakit memikirkan ini semua. Wina hanya memutar bola matanya, muak. Cynthia tetap diam, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menunggu. Ibu kalut kemarin, nak, lanjut Bu Ratih, mengulurkan tangannya seolah memohon. Ibu tidak tahu kalau kamu sehebat itu. Ibu salah. Ibu mengaku salah. Tolong, Cynthia jangan lakukan ini pada kami, isak Bu Ratih. Batalkan RUPSLB itu. Tarik kembali surat dari Pak Dirman. Pikirkan keluarga kita. Pikirkan Rangga, suamimu. Demi nama baik keluarga, nak. Bu Ratih menekan kata-katanya. Apa kata dunia nanti? Seorang menantu merebut perusahaan dari mertuanya sendiri? Ini aib, Cynthia. Aib yang akan menghancurkan nama baik kita semua. Kamu mau Rangga hidup menanggung malu? Cynthia akhirnya bergerak. Dia berjalan pelan mendekati sofa. Bu Ratih menatapnya penuh harap, mengira air mata buayanya berhasil. Cynthia berhenti tepat di depan Bu Ratih. Nama baik? Suara Cynthia terdengar rendah, namun menusuk. Anda bicara soal nama baik, setelah apa yang Anda lakukan pada saya di depan semua orang. Cynthia menatap Dira. Dan Anda bicara soal, hampir meninggal? Saya juga hampir celaka. Dengan gerakan perlahan, Cynthia menyibakkan rambut di sisi kepalanya. Bekas siraman kopi panas itu tidak hilang dalam semalam. Kulit di dekat pelipisnya dan sebagian telinganya masih memerah dan melepuh, bekas luka bakar yang nyata. Wajah Bu Ratih dan Dira langsung pucat pasi melihat bukti fisik itu. Anda,
Cynthia menunjuk Bu Ratih, menghina saya dengan kata-kata. Anda, Cynthia menunjuk Dira, menertawakan saya saat saya dipermalukan. Dan Anda, Cynthia kembali menatap Bu Ratih, menyiram saya dengan kopi panas. Cynthia menarik napas. Kopi itu panas. Sangat panas. Tapi itu hanya meninggalkan bekas di kulit saya, Bu. Wajah Cynthia mendekat ke wajah Bu Ratih. Tapi kata-kata Anda hinaan Anda saat Anda menyebut saya, bodoh, dan wanita pembawa sial, saat Anda mengusir saya. Itu, bisik Cynthia, meninggalkan bekas di harga diri saya. Dan itu, jauh lebih panas daripada kopi Anda. Wajah memelas Bu Ratih lenyap seketika, digantikan oleh kekagetan. Dia tidak menyangka Cynthia akan seberani ini. Cynthia, jaga bicaramu. Aku ini tetap. Tetap apa? Potong Cynthia. Ibu mertua saya? Status itu sudah Anda cabut sendiri saat Anda menyuruh Rangga menceraikan saya. Dan status Anda sebagai pemilik perusahaan, sudah saya cabut. Cynthia menegakkan tubuhnya, kembali menjadi direktur utama. Saya tidak kesini untuk meminta maaf, kata Cynthia dingin. Saya kesini untuk mengambil alih. Cynthia mengambil sebuah map tebal dari atas meja kerjanya, dan melemparnya ke meja kopi di depan Bu Ratih. Itu dokumen serah terima jabatan. Anda tidak punya pilihan selain menandatanganinya. Pak Dirman akan menemui Anda besok pagi di rumah Anda. Maaf, maksud saya, di rumah saya untuk mengurus detailnya. Mata Bu Ratih membelalak menatap dokumen itu, lalu menatap Cynthia dengan kebencian murni. Permintaan maaf palsunya gagal total. Pergi, kata Cynthia singkat. Kamu akan menyesal melakukan ini, Cynthia? Desis Bu Ratih, topengnya telah hancur. Saya sudah selesai menyesal, jawab Cynthia, membalikkan badan, menatap kembali keluar jendela. Sekarang, silakan keluar dari apartemen sahabat saya. Saya punya banyak pekerjaan. Rumah mewah yang dulu menjadi istana kecil Cynthia dan Rangga kini, terasa seperti museum yang dingin. Rangga duduk sendirian di ruang makan yang luas, di meja yang sama di mana Cynthia dulu sering menyiapkan sarapan untuknya. Tapi pagi itu, meja itu kosong. Kecuali sebotol minuman keras yang isinya tinggal seperempat dan sebuah gelas kosong yang tergeletak miring. Sudah 2 hari Rangga tidak bisa tidur. Sejak kekacauan di ruang rapat itu, sejak pengungkapan Wina dan Pak Dirman, dunianya jungkir balik. Ibunya, Bu Ratih, yang selalu dia anggap sebagai wanita terkuat di dunia, kini lumpuh di rumah sakit karena syok, dan kemudian keluar hanya untuk kembali dengan tangan kosong setelah menemui Cynthia. Rangga memejamkan matanya, tapi bayangan itu terus berputar. Wajah Cynthia yang menahan sakit saat kopi panas itu mengguyur kepalanya. Suara tawa Dira. Dan kebisuan dirinya sendiri. Dia adalah seorang pengecut. Di atas meja, di samping botol minuman, tergeletak sebuah map tebal berwarna gading. Map yang dia ambil dari dalam tas kerjanya saat dia tiba di rumah dalam keadaan linglung. Draft surat gugatan cerai. Map itu terasa membakar meja kayu di bawahnya. Ibunya telah menyuruhnya untuk menghancurkan istrinya, tepat setelah istrinya dipermalukan habis-habisan. Dan dia hampir melakukannya. Dia sudah mencoba menghubungi Cynthia ratusan kali. Nomornya diblokir. Dia mencoba menghubungi Wina. Panggilannya langsung ditolak. Dia terisolasi dalam neraka yang dia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu depan. Jantung Rangga serasa berhenti berdetak. Dia membeku. Hanya ada satu orang lain yang memiliki kunci itu. Pintu terbuka, lalu tertutup dengan pelan. Cynthia melangkah masuk. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang kemarin lusa diusir dari ruang rapat. Dia juga tidak terlihat seperti istri yang dulu sering menyambutnya pulang kerja. Wanita yang berdiri di ruang depan itu adalah orang asing. Cynthia mengenakan setelan celana kerja berwarna hitam pekat, rambutnya yang kemarin diikat rapi kini tergerai lurus, membingkai wajahnya yang dingin dan tegas. Matanya memancarkan ketenangan yang menakutkan. Dia membawa sebuah tas kerja kulit yang terlihat mahal. Dia bahkan tidak melirik ke arah ruang makan. Dia berjalan lurus seolah Rangga tidak ada di sana. Cynthia? Suara Rangga keluar lebih serak dari yang dia duga. Dia buru-buru berdiri,
menyenggol kursinya hingga menimbulkan suara derit yang keras. Cynthia berhenti melangkah, tapi dia tidak menoleh. "Cynthia, syukurlah kamu pulang." Rangga berjalan tergesa menghampirinya, kata-katanya tumpah ruah. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu harus berbuat apa kemarin." "Ibu beliau?" "Aku kesini bukan untuk mendengar itu," potong Cynthia, suaranya sedingin es. Dia akhirnya menoleh, dan tatapannya membuat Rangga terdiam seketika. Tidak ada lagi cinta di mata itu. Tidak ada kemarahan. Hanya ada kekosongan. Seolah dia sedang menatap bawahan yang tidak kompeten. "Aku kesini untuk mengambil dokumen-dokumen pribadiku dan beberapa pakaian," lanjut Cynthia, nadanya datar. "Mulai besok, rumah ini akan direnovasi. Kamu punya waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi." Rahang Rangga jatuh. "Apa? Pergi? Tapi, Cynthia, ini rumah kita." Cynthia tertawa. Tawa yang singkat, pahit, dan tanpa humor sedikitpun. "Rumah kita? Kamu lucu, Rangga. Rumah ini dibeli atas namaku, dengan uang dari T Group, 3 tahun lalu. Jauh sebelum aku membiarkanmu tahu siapa aku sebenarnya. Rumah ini adalah asetku. Sama seperti perusahaan itu." Rangga terhuyung mundur. "Jadi, selama ini aku menunggumu," kata Cynthia, suaranya kini sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang akhirnya keluar. "Aku menunggumu untuk menjadi pria. Untuk berdiri sendiri. Untuk membelaku saat ibumu dan adikmu mencaciku setiap hari. Aku memberimu semua kesempatan untuk menjadi suamiku, Rangga. Tapi kamu gagal." Mata Cynthia kemudian tertuju pada meja makan. Pandangannya terpaku pada map gading yang tergeletak di sana. "Dan itu," katanya, menunjuk map itu, "adalah bukti kegagalan terbesarmu." Rangga panik. "Tidak, Cynthia, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Itu ibu yang memaksa. Aku belum menandatanganinya. Aku tidak akan pernah." "Tapi kamu membuatnya." Suara Cynthia meninggi 1 oktav. "Kamu membiarkan pengacara ibumu menyiapkannya. Saat aku sedang mengobati luka bakarku di apartemen Wina, kamu sedang duduk manis merencanakan cara untuk membuangku sesuai perintah ibumu. Benar, kan?" Rangga tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunduk dalam rasa malu yang membakar. Cynthia menatapnya dengan pandangan jijik. Dia berjalan mendekat, tapi tidak untuk memeluk. Dia berhenti 1 meter di depannya. Ini adalah sidang darurat mereka. Sidang terakhir pernikahan mereka. "Aku sudah selesai berurusan dengan ibumu. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan," kata Cynthia dingin. "Sekarang, giliranmu." Rangga mengangkat kepalanya, matanya memerah. "Maksudmu?" "Kamu harus memilih, Rangga," kata Cynthia, kembali ke nada datar seorang direktur utama. "Aku memberimu 1 ultimatum. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai pemilik baru perusahaan keluargamu." Dia mengangkat 1 jarinya. "Pilihan pertama, kamu tetap menjadi anak baik bagi ibumu. Kamu bisa temani dia dan Dira di masa-masa sulit mereka. Tentu saja, itu berarti kamu harus angkat kaki dari perusahaan ini, dari rumah ini, dan dari semua fasilitas yang selama ini kamu nikmati. Kamu akan jatuh miskin bersama mereka, meratapi kesombongan yang sudah kalian tanam." Dia mengangkat jari keduanya. "Pilihan kedua, kamu mendukungku. Kamu hadir di RUPSLB minggu depan, duduk di sisiku sebagai suamiku, dan memilihku sebagai direktur utama yang baru di depan semua orang. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan lagi anak manja ibumu. Kamu harus bekerja di bawahku." Pilihan itu menggantung di udara, lebih berat dari apapun yang pernah Rangga rasakan. "Cynthia, jangan begini." Rangga mencoba meraih tangan Cynthia, tapi Cynthia menarik tangannya dengan cepat seolah tangan Rangga beracun. "Kenapa kita tidak bisa melupakan semua ini?" bisik Rangga putus asa. "Lupakan perusahaan. Lupakan ibu. Lupakan uang. Hanya kita berdua. Kita bisa pergi dari sini. Kita mulai lagi dari awal." Cynthia menatapnya seolah dia adalah makhluk paling menyedihkan di bumi.
Mulai dari awal, ulangnya. Kita berdua, sudah tidak ada lagi, Rangga. Kita, sudah mati. Mati di ruang rapat itu. Mati saat kamu memilih diam ketika ibumu menyiramku dengan kopi panas. Cynthia berbalik, mengambil tas kerjanya. Dia tidak jadi mengambil pakaiannya. Dia tidak sudi. Aku tidak butuh jawabanmu sekarang, katanya sambil berjalan ke pintu. Pilihanmu akan terlihat di RUPSLB nanti. Apakah kamu akan datang sebagai Rangga Aditama, suamiku yang loyal, atau kamu akan absen sebagai Rangga, putra Bu Ratih, yang pengecut? Jika kamu memilih yang kedua, Cynthia berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Anggap saja map di meja itu sudah aku tanda tangani. Pintu tertutup. Rangga sendirian. Dia jatuh terduduk di lantai yang dingin, memegang kepalanya. Ultimatum itu lebih menyakitkan daripada siraman kopi manapun. Seminggu menjelang rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, terasa seperti perang dingin yang mencekam. Cynthia, dengan dukungan penuh dari Pak Dirman dan Wina, mulai bergerak cepat. Meskipun belum resmi dilantik sebagai direktur utama, statusnya sebagai pemegang 51% saham memberinya kekuatan absolut. Dia mulai membersihkan kotoran yang ditinggalkan Bu Ratih, memanggil auditor independen, dan memblokir semua rekening pribadi keluarga yang selama ini menggerogoti dana perusahaan. Sementara Cynthia sibuk membangun kembali fondasi, Bu Ratih tidak tinggal diam. Dia tidak mungkin kalah. Di rumahnya yang kini terasa hampa, karena Pak Dirman telah mengirimkan surat peringatan pengosongan, Bu Ratih dan Dira duduk di ruang tamu yang temaram. Mereka telah menjual perhiasan dan tas bermerek mereka secara diam-diam hanya untuk bertahan hidup dan membiayai perlawanan terakhir. Ibu, bagaimana ini? Surat dari Pak Dirman bilang, kita harus keluar dari rumah ini lusa. Rengek Dira, matanya sembab. Kita akan jadi gelandangan, Bu. Bu Ratih membanting cangkir tehnya ke meja. Diam kamu, Dira. Kamu pikir ibu akan menyerah begitu saja? Ibu membangun perusahaan itu dari nol. Ibu tidak akan membiarkan wanita ular itu mengambilnya. Tapi kita sudah tidak punya apa-apa. Dia punya 51%. Dia punya saham, desis Bu Ratih, matanya berkilat licik. Tapi ibu punya sesuatu yang lebih kuat. Ibu punya kebenaran, versiku. Maksud ibu? Dia pikir dia pintar karena menjebak kita dengan utang. Bu Ratih tersenyum miring. Dia lupa. Cara dia mendapatkan saham itu tidak bersih. Dia sengaja menggagalkan proyek 200 miliar itu, kan? Dia sengaja membuat saham perusahaan anjlok, lalu dia membelinya dengan harga murah lewat perusahaan cangkangnya, Cite Group itu. Mata Dira berbinar. Iya, Bu, benar. Itu kan namanya, itu penipuan saham. Insider trading. Tepat sekali, seru Bu Ratih. Dan ibu punya saksi. Seluruh dewan direksi melihat dia mempresentasikan data yang salah, melihat dia menolak kesepakatan itu. Ibu akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan dana yang merugikan perusahaan. Dira melompat girang. Ibu jenius. Kalau dia dipenjara, sahamnya akan dibekukan. Kita bisa ambil alih lagi. Ayo kita lakukan sekarang, Bu. Tentu saja, kata Bu Ratih, meraih ponselnya dan menelepon pengacara pribadinya yang tersisa. Dan kita tidak akan melakukannya diam-diam. Kita akan melakukannya di depan umum. Biar semua orang tahu siapa penipu sebenarnya. 2 hari kemudian, lobi utama kantor Gemilang Jaya sedang dalam proses transisi. Logo perusahaan sedang diperbarui, beberapa karyawan baru yang direkrut Wina mulai berdatangan. Cynthia sedang berdiri di tengah lobi, berdiskusi dengan tim desain interior mengenai perombakan total, saat keributan terjadi di pintu masuk. Minggir. Saya masih direktur di perusahaan ini. Suara melengking Dira memecah kesunyian. Bu Ratih, dengan pakaian serba hitam seolah sedang berkabung, menerobos masuk, diikuti Dira. Tapi mereka tidak sendiri. Di belakang mereka, berjalan 2 petugas polisi berseragam lengkap. Semua aktivitas di lobi terhenti. Puluhan pasang mata karyawan menatap ngeri ke arah pemandangan itu. Cynthia, teriak Bu Ratih, jarinya menunjuk lurus ke arah menantunya.
Permainanmu selesai. Cynthia hanya menatap mereka dengan tenang. Wina, yang berada di sampingnya, segera memberi isyarat pada keamanan untuk tetap tenang namun waspada. Pak Polisi. Bu Ratih beralih ke petugas di sampingnya, suaranya kini diubah menjadi penuh derita dan air mata. Itu dia orangnya. Cynthia Aditama. Dia telah melakukan penipuan besar-besaran. Dia menggelapkan dana 200 miliar dan menghancurkan nilai saham perusahaan kami agar dia bisa membelinya dengan harga murah. Dia penipu. Tangkap dia, Pak. Tangkap penjahat ini. Para karyawan mulai berbisik-bisik, ponsel mereka diam-diam mulai merekam. Ini adalah skandal yang mereka tunggu. Salah satu petugas polisi melangkah maju. Permisi, Nyonya Cynthia Aditama. Kami menerima laporan resmi dari Nyonya Ratih atas dugaan tindak pidana penipuan dan manipulasi pasar. Kami di sini untuk meminta keterangan Anda. Cynthia mengangguk pelan. Selamat pagi, Pak. Saya mengerti. Tapi sepertinya ada kesalahpahaman besar. Tidak ada kesalahpahaman, potong Dira. Kamu yang salah. Kamu penipu. Akui saja. Saat itulah, pintu lift di belakang Cynthia terbuka. Pak Dirman melangkah keluar, wajahnya tenang seperti biasa, membawa sebuah koper kulit tipis. Dia seolah sudah tahu ini akan terjadi. Selamat pagi, petugas. Sapa Pak Dirman, suaranya yang berat dan berwibawa langsung mengambil alih perhatian. Saya Dirman, kuasa hukum Nyonya Cynthia dan perwakilan sah dari 51% saham perusahaan ini. Bapak tidak perlu ikut campur. Klien Bapak ini kriminal, seru Bu Ratih. Pak Dirman mengabaikannya. Petugas, saya menghargai tugas Anda. Nyonya Ratih memang benar telah membuat laporan. Tapi saya khawatir, beliau lupa menyebutkan beberapa detail penting dalam laporannya. Pak Dirman menatap Bu Ratih dengan tajam. Nyonya Ratih menuduh klien saya melakukan penipuan? Kebetulan, kami juga sedang dalam proses finalisasi laporan kami ke pihak berwajib. Laporan apa? Tanya Dira gugup. Laporan tindak pidana, jawab Pak Dirman. Bukan dugaan, tapi fakta. Lengkap dengan bukti. Dia membuka koper kulitnya, mengeluarkan sebuah tablet, dan menyerahkannya kepada kedua petugas polisi itu. Laporan kami adalah tentang tindak penyerangan fisik dan penganiayaan ringan, yang dilakukan oleh Nyonya Ratih terhadap klien saya. Tepatnya, 9 hari yang lalu, di ruang rapat lantai 20. Wajah Bu Ratih dan Dira seketika pucat pasi. Petugas polisi itu menatap Pak Dirman, lalu menekan tombol play pada video yang sudah disiapkan di tablet itu. Seluruh lobi memang hening, tapi kedua petugas itu bisa melihat dengan jelas rekaman CCTV tanpa suara dari ruang rapat. Mereka melihat Bu Ratih yang berdiri, melihatnya menyambar cangkir, dan melihatnya dengan sengaja menyiramkan cairan panas itu ke kepala Cynthia. Mereka melihat Cynthia yang terdiam menahan sakit, dan Bu Ratih yang berteriak-teriak histeris. Kedua petugas itu mengangkat kepala mereka, menatap Bu Ratih dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Video ini, salah satu petugas bergumam. Ini jelas dan tidak terbantahkan. Benar, Pak, kata Pak Dirman. Dan kami punya saksi, seluruh dewan direksi. Kami juga punya hasil visum luka bakar di kepala klien saya. Petugas yang lebih senior kini berbalik menghadap Bu Ratih. Wajahnya mengeras. Ibu Ratih, membuat laporan palsu atas tuduhan penipuan adalah tindak pidana serius. Dia lalu menunjuk ke tablet di tangan rekannya. Tapi video ini adalah bukti tindak pidana yang lain. Ini bukti penyerangan. Sebaiknya, Ibu dan putri Ibu ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Bukan untuk meminta keterangan Nyonya Cynthia, tapi untuk mengklarifikasi laporan palsu Anda dan untuk memberikan keterangan resmi soal insiden penyiraman kopi ini. Bu Ratih membeku. Dia terhuyung mundur. Kakinya lemas. Dia pikir dia sedang memasang perangkap, tapi dia tidak sadar dia baru saja melompat masuk ke dalam jebakan terakhir yang disiapkan Cynthia. Tidak saya. Bu Ratih tidak bisa bicara. Silakan, Bu. Mari ikut kami, kata petugas itu, nadanya kini tegas dan tidak bisa dibantah. Di depan puluhan karyawan yang merekam, Bu Ratih dan Dira, yang tadinya datang sebagai penuduh,
kini digiring keluar dari lobi oleh polisi. Bu Ratih ambruk dalam tangisannya, tapi kali ini, itu bukan air mata buaya. Itu adalah air mata kekalahan total. Cynthia hanya menatap mereka pergi, wajahnya tetap tenang. Keadilan baru saja dimulai. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ruang rapat terbesar di kantor Gemilang Jaya, yang biasanya hanya digunakan untuk rapat umum pemegang saham tahunan, kini penuh sesak. Udara terasa berat oleh antisipasi. Di barisan depan, para pemegang saham minoritas dan dewan direksi lama duduk dengan gelisah, wajah mereka tegang, saling berbisik tentang insiden polisi di lobi minggu lalu. Di sudut ruangan, di barisan yang agak terpisah, duduklah Bu Ratih dan Dira. Penampilan mereka adalah cerminan dari kekalahan. Bu Ratih, yang kini berstatus tersangka kasus penganiayaan ringan dan laporan palsu, terpaksa hadir atas perintah Pak Dirman. Dia tidak lagi mengenakan perhiasan mencolok atau pakaian desainer yang angkuh. Dia hanya memakai blus sederhana, wajahnya pucat tanpa riasan, matanya menatap kosong ke depan, menyimpan kebencian yang mendidih. Dira di sebelahnya tak henti-hentinya menggigit kuku, melirik sinis ke semua orang yang berani menatap mereka. Di meja utama di depan, Pak Dirman dan Wina sudah duduk rapi, meninjau dokumen akhir. Namun, ada 3 kursi di tengah meja itu. 1 untuk Pak Dirman sebagai notulen RUPSLB, dan 2 kursi lagi di sebelahnya, bersebelahan. 1 jelas untuk Cynthia. 1 lagi, masih kosong. Bu Ratih menatap kursi kosong di sebelah kursi Cynthia itu, dengan senyum miring yang nyaris tak terlihat. Rangga. Putranya tidak ada di sini. Itu artinya, ultimatum Cynthia gagal. Rangga akhirnya memilih keluarganya. Dia memilih ibunya. Baik, selamat pagi, Pak Dirman berdiri, suaranya yang berat langsung membungkam semua bisikan. RUPSLB hari ini akan segera kita mulai. Sesuai agenda, kita akan mengesahkan. Tunggu. Suara Bu Ratih memotong, membuat semua orang menoleh. Kita tidak bisa mulai. Ada kursi pimpinan yang masih kosong. Sepertinya sang calon direktur utama tidak mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Dira terkikik pelan di sampingnya. Wina baru saja akan membalas sindiran itu, namun Cynthia, yang duduk tenang di samping Wina, memberi isyarat dengan tangannya agar Wina diam. Tepat pada saat itu, pintu utama di belakang ruangan terbuka. Semua mata menoleh. Rangga berdiri di ambang pintu. Dia terlihat lelah. Jasnya rapi, tapi matanya menunjukkan pergulatan batin yang luar biasa. Dia menatap ibunya yang menatapnya penuh harap, lalu menatap Dira. Kemudian, matanya berhenti pada Cynthia, yang menatapnya lurus, tanpa ekspresi, menunggu. Detik itu terasa seperti selamanya. Mas Rangga, sini, duduk dekat ibu, panggil Dira, mencoba menarik perhatiannya. Rangga menarik napas dalam G. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai berjalan. Dia berjalan menyusuri lorong tengah. Dia melewati barisan pemegang saham. Dia melewati ibunya dan Dira, mengabaikan tatapan memohon dari Bu Ratih dan tatapan bingung Dira. Dia tidak berhenti. Dia terus berjalan, lurus ke depan. Dia naik ke panggung pimpinan, dan di depan mata semua orang yang terbelalak, Rangga menarik kursi kosong di sebelah Cynthia, dan duduk di sana. Dia telah membuat pilihannya. Wajah Bu Ratih langsung berubah dari penuh harap menjadi merah padam karena amarah dan malu yang tak tertanggungkan. Putranya sendiri baru saja mengkhianatinya di depan umum. Cynthia menoleh sekilas ke arah Rangga. Kamu terlambat, bisiknya dingin. Aku tahu. Maaf, jawab Rangga lirih, tidak berani menatap mata istrinya. Baiklah, Pak Dirman melanjutkan, seolah tidak terjadi apa-apa, meski senyum tipis terukir di bibirnya. Karena semua pimpinan sudah hadir, mari kita mulai. Agenda pertama, pemungutan suara untuk pengangkatan direktur utama yang baru. Itu adalah formalitas tercepat dalam sejarah perusahaan. Pak Dirman hanya berkata, atas nama T Group, mewakili 51% saham, kami menunjuk Nyonya Cynthia Aditama. Palu pun diketuk. Sah. Cynthia kini secara resmi adalah direktur utama Gemilang Jaya. Tepuk tangan terdengar ragu, lalu perlahan menjadi lebih keras saat Wina dan beberapa karyawan baru yang progresif memulainya. Cynthia berdiri,
berjalan ke podium utama. Dia menatap ke seluruh ruangan. Matanya menyapu para pemegang saham yang cemas, melewati suaminya yang menunduk, dan akhirnya berhenti, menatap lurus ke mata Bu Ratih. "Selamat pagi." Suara Cynthia tenang, namun diperkuat oleh mikrofon, memenuhi setiap sudut ruangan. "Saya tahu, seminggu terakhir ini penuh dengan drama. Penuh dengan apa yang oleh manajemen lama disebut sebagai kerugian." Bu Ratih menahan napas. "Mereka menyebut hilangnya 200 miliar sebagai kebodohan," lanjut Cynthia. "Saya menyebutnya pembersihan. Itu adalah biaya yang harus dibayar untuk mencabut akar yang busuk agar pohon ini bisa tumbuh kembali." "Sebuah perusahaan," lanjut Cynthia, suaranya kini penuh wibawa, "tidak diukur hanya dari saldo banknya. Aset terbesar kita, aset yang paling sering dilupakan, adalah integritas. Aset kita adalah hormat." Pandangannya seolah menembus Bu Ratih. "Kita tidak bisa membangun perusahaan triliunan dengan menginjak-injak harga diri orang lain. Kita tidak bisa menuntut loyalitas jika kita sendiri memimpin dengan kesombongan dan caci maki. Kita tidak bisa meminta bawahan kita bekerja keras, sementara kita menyiram mereka dengan kopi panas saat mereka mencoba menyelamatkan kita dari kesalahan kita sendiri." Seluruh ruangan terdiam. Sindiran itu begitu jelas, begitu tajam, namun diucapkan dengan begitu elegan. Bu Ratih mencengkeram lengan kursinya, kukunya memutih. Dira hanya bisa menunduk, wajahnya semerah tomat. "Mulai hari ini," Cynthia mengakhiri, "era itu sudah berakhir. Gemilang Jaya akan dibangun di atas fondasi baru. Integritas, inovasi, dan rasa hormat yang tulus. Siapapun yang tidak bisa mengikuti ritme itu, silakan pintu keluar ada di sana." Tepuk tangan kali ini bergemuruh, tulus dan penuh harap. Cynthia mengangkat tangannya, meminta keheningan. "Oh, dan satu hal lagi. Sebagai bagian dari restrukturisasi, dan sebagai bentuk hormat saya kepada pendahulu," katanya, menikmati kata itu, "saya ingin mengumumkan posisi baru. Saya dengan senang hati menunjuk Nyonya Ratih." Bu Ratih mengangkat kepalanya, sedikit terkejut. "Apa ini? Rencana damai?" Sebagai penasihat keluarga dan etika perusahaan. Para hadirin saling berpandangan, bingung. "Tugasnya sangat vital," lanjut Cynthia dengan senyum tipis yang mematikan. "Beliau akan bertanggung jawab penuh untuk mengurus semua acara sosial keluarga perusahaan. Memastikan catering untuk rapat dewan selalu memuaskan. Dan tentu saja, memastikan kualitas kopi di pantry selalu terjaga dengan baik dan disajikan pada suhu yang tepat." Itu adalah hinaan paling telak. Cynthia baru saja mengubah ratu yang sombong itu menjadi pengurus konsumsi. Dira ternganga, tak percaya. Rangga memejamkan matanya, tahu bahwa ini adalah hukuman yang lebih kejam dari pemecatan. Bu Ratih hanya bisa menatap Cynthia dengan kebencian murni, giginya bergemeletuk. Dia telah kalah. Telah dihancurkan di depan semua orang oleh wanita yang paling dia remehkan. Jam di dinding baru saja berdentang 9 kali. Rapat umum pemegang saham luar biasa telah usai 2 jam lalu. Para pemegang saham minoritas dan dewan direksi lama telah pergi dengan wajah penuh perhitungan, mencoba mencerna era baru yang baru saja dimulai. Ruangan itu kini kosong, menyisakan bau kopi yang ironisnya masih tercium dari mesin baru di sudut ruangan. Cynthia tidak langsung pulang. Dia kini duduk di kursi yang berbeda. Kursi direktur utama. Ruangan yang dulu milik Bu Ratih, kini menjadi miliknya. Ruangan itu besar, mendominasi, dengan jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke jantung kota Jakarta yang bermandikan cahaya. Tapi Cynthia merasa lelah. Kemenangan terasa berat. Dia sedang memijat pelipisnya, masih bisa merasakan bekas luka di sisi kepalanya yang kini tertutup rambut, ketika terdengar ketukan pelan di pintu. "Masuk," kata Cynthia, mengira itu Wina yang kembali untuk mengambil dokumen. Pintu terbuka. Tapi yang masuk adalah Rangga. Wajah Cynthia langsung mengeras. "Rapat sudah selesai, Tuan Rangga. Tidak ada lagi yang perlu dibahas." Dia sengaja menggunakan nada formal. Rangga berdiri kaku di ambang pintu, tidak berani melangkah lebih jauh. Pria itu tampak hancur. Dia melihat istrinya duduk di kursi yang dulu menjadi simbol kekuasaan mutlak ibunya, dan dia sadar betapa jauh jarak di antara mereka kini.
Aku tidak kesini sebagai bawahanmu, kata Rangga, suaranya parau. Cynthia mendengus pelan, tawa sinis yang hampir tak terdengar. Lalu sebagai apa? Sebagai putra dari penasihat keluarga yang baru? Atau sebagai suamiku? Mata Cynthia menajam, sedingin baja. Suami yang mana, Rangga? Suami yang diam membisu saat aku disiram kopi panas? Atau suami yang sibuk menyiapkan draft surat cerai saat aku mengobati lukaku? Setiap kata Cynthia adalah tamparan yang tak terlihat. Rangga akhirnya melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Dia tidak berjalan mendekati meja kebesaran itu. Dia berhenti di tengah ruangan, menjaga jarak. Aku kesini sebagai... Rangga menelan ludah, suaranya bergetar. Sebagai pengecut. Sebagai pria paling bodoh yang pernah kamu kenal. Ini di luar dugaan Cynthia. Dia mengira Rangga akan memohon, meminta bagian, atau mencoba merayunya dengan kata-kata manis. Tapi yang dia lihat adalah pria yang benar-benar hancur. Selama ini, Rangga melanjutkan, matanya menatap lantai, tidak sanggup menatap Cynthia. Aku hidup di bawah bayang-bayang ibu. Aku selalu berpikir, dia kuat, dia hebat, dia yang memegang kendali. Aku iri padanya. Dan kemudian, Rangga mengangkat kepalanya sedikit, matanya berkaca-kaca. Kamu datang. Kamu lebih pintar dari ibu. Kamu lebih tenang. Kamu lebih brilian. Dan aku semakin membenci diriku sendiri. Aku iri padamu, Cynthia. Akunya, suara nyaris berbisik. Kekuatanmu membuatku terlihat semakin lemah. Jadi, saat ibu menghinamu, saat Dira meremehkanmu, sebagian dari diriku membiarkannya. Napas Cynthia tercekat. Ini adalah pengakuan yang tidak pernah dia duga. Aku membiarkan mereka menyakitimu. Isak Rangga, air mata akhirnya jatuh. Karena setiap kali mereka merendahkanmu, aku merasa sedikit lebih tinggi. Aku merasa bukan aku yang paling gagal di rumah itu. Aku pengecut. Aku menjijikkan. Dia merogoh tas kerjanya. Tas yang sama tempat dia menyimpan map surat cerai itu. Dia mengeluarkannya. Map gading itu kini terlihat kotor dan lecek. Saat ibu menyuruhku menceraikanmu, kata Rangga, aku tidak menolak. Aku takut kehilangannya. Aku takut kehilangan uangnya. Rangga menatap lurus ke mata Cynthia, air mata mengalir di pipinya. Aku mencari uang dan kekuasaan ibuku, tapi aku lupa mencari harga diriku sendiri, dan aku lupa menjaga kehormatanmu. Di depan mata Cynthia, Rangga mengangkat map itu. Dan dengan gerakan yang penuh amarah pada dirinya sendiri, dia merobek map itu menjadi dua. Lalu merobeknya lagi. Dan lagi. Sampai hanya menyisakan serpihan-serpihan kertas gading yang berhamburan di lantai mahoni yang mahal. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu, Cynthia, katanya, terengah-engah setelah ledakan emosinya. Aku tahu itu. Pilihan aku duduk di sebelahmu tadi, itu bukan untuk menyelamatkan posisiku. Itu adalah satu-satunya hal benar yang bisa aku lakukan setelah 1000 kesalahan. Rangga berlutut di antara serpihan kertas itu. Aku tidak memintamu untuk kembali padaku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah memilih dia lagi. Aku sudah selesai menjadi bayang-bayang ibuku. Cynthia menatap pria yang berlutut di lantai kantornya itu. Dia menatap serpihan kertas yang melambangkan akhir dari pernikahan mereka. Dia bangkit dari kursinya. Perlahan, dia berjalan mengitari meja, dan berdiri di depan Rangga. Tapi dia tidak mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Kamu benar, kata Cynthia, suaranya kini lebih lembut, namun tetap tegas. Kamu tidak pantas mendapatkan maafku. Rangga memejamkan matanya, siap menerima hukuman akhir. Tapi, lanjut Cynthia, kamu pantas mendapatkan kesempatan kedua. Bukan sebagai suamiku, tapi sebagai dirimu sendiri. Rangga membuka matanya, menatap Cynthia bingung. Cynthia menunjuk keluar jendela. Pernikahan kita sudah mati, Rangga. Pernikahan itu mati bersama siraman kopi panas itu, dan terkubur bersama serpihan kertas ini. Kita, yang dulu sudah tidak ada. Cynthia menarik napas. Tapi pria yang duduk di sebelahku di rapat tadi, pria yang akhirnya berani menentang ibunya, itu bukan suamiku. Itu adalah mitra bisnis.
Dia menatap Rangga. Aku tidak akan memecatmu. Tapi aku juga tidak akan memberimu posisi istimewa. Proyek disentul, kata Cynthia tiba-tiba. Rangga terkejut. Maksudmu, gudang tua yang ibu hampir jual paksa itu? Ya. Proyek itu hampir bangkrut karena salah urus ibumu, kata Cynthia. Sekarang, itu tanggung jawabmu. Bukan sebagai putra Bu Ratih. Bukan sebagai suami direktur utama. Tapi sebagai Rangga. Mulai besok, itu kantormu. Tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan dengan tanganmu sendiri. Itu adalah sebuah penurunan pangkat yang telak. Dari kantor mewah di pusat kota, ke gudang tua di Sentul. Tapi Rangga, untuk pertama kalinya, tersenyum tulus. Itu bukan hukuman. Itu adalah jalan baru. Terima kasih, bisik Rangga. Terima kasih, Nyonya Direktur. Dia bangkit berdiri, tidak lagi sebagai pria hancur, tapi sebagai pria yang punya tujuan. Dia berbalik, berjalan keluar ruangan, meninggalkan Cynthia sendirian dengan serpihan kertas dan masa depan yang baru. 2 tahun berlalu sejak rapat umum pemegang saham luar biasa yang menggemparkan itu. Perusahaan Gemilang Jaya telah bertransformasi total. Namanya kini telah diubah menjadi Gemilang T Group, sebuah simbol integrasi yang tak terpisahkan antara visi lama dan kekuatan baru. Lobi yang dulu suram dan kaku, kini menjadi ruang terbuka yang modern, dipenuhi karya seni instalasi dan dinding kaca yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan bebas. Energi di dalamnya terasa muda, cepat, dan penuh inovasi. Di lantai teratas, Cynthia memimpin rapat evaluasi kuartal. Dia tidak lagi terlihat seperti arsitek yang tertekan. Dengan rambut yang dipotong pendek, sebahu yang tegas dan setelan biru langit yang memancarkan otoritas, dia adalah seorang visioner. Wina, yang kini menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, duduk di sebelah kanannya, memaparkan data pertumbuhan yang fantastis. Seperti yang bisa Anda lihat, Wina menjelaskan dengan percaya diri, teknologi arsitektur modular ramah lingkungan kita, yang dulu sempat dianggap desain di atas kertas, kini telah menembus pasar Asia Tenggara. Kita baru saja memenangkan tender pembangunan di Singapura dan Vietnam. Pertumbuhan kita 300% dalam 2 tahun. Para dewan direksi baru, yang terdiri dari para profesional pilihan Cynthia dan perwakilan T Group, bertepuk tangan. Cynthia tersenyum tipis. Ini adalah kemenangannya. Dia tidak hanya mengambil alih perusahaan, dia membuktikannya. Dia membuktikan bahwa visinya, yang dulu diremehkan, adalah masa depan. Setelah rapat selesai, Cynthia berjalan keluar dari lift di lantai dasar. Dia hendak menuju mobilnya saat pandangannya tertuju pada sebuah keributan kecil di area pantry umum karyawan. Di sana, di depan mesin kopi yang canggih, seorang wanita parubaya sedang dimarahi oleh seorang manajer muda. Wanita itu adalah Bu Ratih. Sesuai jabatannya, sebagai penasihat keluarga dan etika, Bu Ratih ditugaskan mengawasi kesejahteraan umum, yang dalam praktiknya berarti mengurus konsumsi rapat dan kenyamanan pantry. Ibu Ratih, saya sudah bilang berkali-kali. Seru manajer muda itu, tidak sadar Cynthia sedang mengamati dari jauh. Acara town hall besok itu tamunya VVIP dari Singapura. Kenapa ibu memesan kue basah yang sama lagi? Bulan lalu banyak yang mengeluh. Tapi ini resep keluarga. Suara Bu Ratih terdengar lemah. Tidak ada lagi sisa-sisa arogansi singa betina yang dulu dimilikinya. Dia tampak 10 tahun lebih tua, lelah, dan diabaikan. Saya tidak peduli resep keluarga. Saya mau profesionalisme. Manajer itu membanting catatannya. Dan tolong, pastikan Dira di bagian gudang konsumsi menghitung stok cangkir dengan benar. Minggu lalu kita kehabisan cangkir di tengah rapat penting. Dira, yang kini bekerja sebagai staf administrasi gudang pantry, posisi terendah di perusahaan, hanya bisa mengangguk pasrah dari belakang ibunya. Bu Ratih melihat Cynthia menatapnya. Cepat-cepat dia menundukkan kepalanya, pura-pura sibuk membersihkan tumpahan gula. Penyesalan itu terpancar jelas. Bukan hanya penyesalan karena kehilangan perusahaan, tapi penyesalan karena dia telah meremehkan kekuatan yang diam-diam tumbuh di bawah atap rumahnya sendiri. Dia kini hidup dari belas kasihan wanita yang dulu dia siram dengan kopi panas. Cynthia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu.
Dia hanya berbalik dan terus berjalan. Hukuman terbesar bagi Bu Rati bukanlah kemiskinan, tapi ketidakpedulian. Malam itu, Cynthia duduk sendirian di kantornya yang luas. Dia menatap gemerlap lampu kota. Hari ini adalah tepat 2 tahun insiden penyiraman kopi itu. Dia berhasil. Dia menang. Dia membuka laci meja kerjanya. Di dalamnya ada sebuah kotak bludru kecil berwarna hitam. Kotak yang dia beli dengan bonus direktur utamanya yang pertama. Dia membukanya. Di dalamnya, sepasang anting berlian sederhana namun berkilau tajam. Bukan yang terbesar, tapi yang paling murni. Dia melepas anting mutiara lamanya dan mengenakan anting berlian itu. Dia menatap pantulannya di kaca jendela yang gelap. Ini adalah simbolnya. Simbol kebebasan. Simbol kekuatan yang dia raih sendiri. Dia tidak lagi butuh validasi dari siapapun. Dia adalah ratunya sendiri, dan ini adalah mahkota berlian sejatinya. Saat dia sedang mengagumi simbol barunya, interkom di mejanya berbunyi. "Nyonya Direktur." Suara sekretarisnya terdengar. "Ada tamu yang sudah ada janji pukul 8 malam. Pimpinan dari Sentul Mandiri Logistik. Beliau sudah tiba." Jantung Cynthia berdebar sedikit. "Suruh dia masuk." Pintu kantornya terbuka. Seorang pria melangkah masuk. Dia adalah Rangga. Tapi ini bukan Rangga yang dia kenal. Bukan anak ibu yang lemah. Bukan suami pengecut yang berlutut di lantai. Pria di depannya ini tegap, percaya diri. Setelan jasnya pas di badan, dan matanya memancarkan fokus yang tajam. 2 tahun kerja keras di pengasingan, di gudang tua Sentul telah mengubahnya. "Nyonya Direktur." Sapa Rangga, suaranya berat dan profesional. "Tuan Rangga," balas Cynthia, sama profesionalnya. "Silakan duduk." Rangga tidak datang untuk meminta maaf. Dia tidak datang untuk merayu. Dia datang membawa proposal bisnis setebal 20 halaman. Seperti yang Anda tahu, Rangga memulai, menyalakan proyektor mini di atas meja. Proyek Sentul yang Anda berikan pada saya 2 tahun lalu, kini telah bertransformasi. Dia menampilkan data. Gudang tua yang hampir bangkrut itu telah dia sulap menjadi pusat logistik dan distribusi paling efisien di kawasan industri Jabodetabek. Dia berhasil mendapatkan investor baru, bukan dari Cynthia, dan membangun sistem manajemennya sendiri. Dia telah sukses. Mandiri. Sentul Mandiri Logistik, kata Rangga, secara resmi mengajukan proposal kemitraan strategis dengan Gemilang T Group. "Kami akan menangani seluruh rantai pasok dan distribusi bahan arsitektur modular Anda ke seluruh Asia Tenggara. Kami menjamin efisiensi 20% lebih baik dari vendor Anda saat ini." Cynthia mendengarkan presentasi itu selama 30 menit. Dia terkesan. Dia sangat terkesan. Pria di depannya ini adalah mitra yang setara. Pria yang akhirnya menemukan harga dirinya sendiri, sama seperti yang diminta Cynthia. Setelah selesai, Rangga mematikan proyektornya. "Proposal yang sangat bagus, Tuan Rangga," kata Cynthia, menutup mapnya. "Tim saya akan mempelajarinya secara detail." "Terima kasih atas waktu Anda, Nyonya Direktur." Rangga mengangguk, mulai mengemasi barang-barangnya. Dia profesional sampai akhir. Dia berjalan menuju pintu. Tepat sebelum tangannya meraih gagang pintu, dia berhenti. Dia menoleh ke arah Cynthia. "Itu," katanya, nadanya sedikit melembut untuk pertama kalinya malam itu. "Anting yang bagus, Cynthia." Cynthia tanpa sadar menyentuh anting berlian di telinganya. "Aku menyebutnya mahkota sejati," jawab Cynthia. Rangga menatapnya, ada kekaguman tulus di matanya. Kekaguman yang setara. "Memang pantas," katanya. "Sangat pantas untukmu." Cynthia balas menatapnya. Dia melihat pria yang berbeda. Pria yang telah berjuang. Pria yang dia hormati. "Terima kasih atas kunjungannya, Rangga." Mereka saling tersenyum. Bukan senyum canggung suami istri yang telah berpisah. Bukan senyum penuh cinta yang naif. Itu adalah senyum baru. Senyum dua individu utuh, dua profesional yang setara, yang akhirnya menemukan cara untuk berdiri di ruangan yang sama, didasari oleh satu hal yang jauh lebih kuat dari cinta yang buta, rasa hormat. Itu adalah sebuah awal yang baru. Pesan moral dari cerita ini,
Hormat adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Ia harus diperjuangkan, bukan diminta.